Saya buka list pertanyaan di Instagram. Pak Guru, di sini saya sudah kelas 12, mau mengikuti ujian UTBK. Oke. Cara belajar paling efektif menurut Guru Gembul? Wah, ini mah pertanyaan klasik yang disampaikan ke saya. Coba Saya tuh selalu menjawab jawaban klasik juga. gimana? Jangan tanya ke saya karena saya nggak tahu. Karena setiap orang tuh punya gaya belajar yang beda, cara menarasi yang berbeda, cara menalar yang berbeda. Jadi setiap orang juga berbeda-beda gitu. Kalau saya belajar dikit, ngelamunnya banyak. Kalau saya gitu ya. Jadi saya tuh baca satu paragraf, baca satu potongan puisi, itu bisa jadi satu konten, bisa jadi satu buku bahkan. Karena ngelamunnya banyak. Ketika melamun, kontemplasi, berpikir, mengaitkan dengan informasi yang lain, jadi informasi dan pengetahuan yang baru gitu. Nah, kalau saya begitu. Ini cara belajar saya. Setiap saya ada informasi, maka informasi itu akan dikait-kaitkan dengan yang nyambung yang lainnya, dengan kapasitas memori saya yang sangat terbatas gitu. Nah, kayak gitu. Ada juga yang cara belajarnya itu adalah mencoba mendengarkan sebanyak-banyaknya karena kemampuan hafalannya baik. Mendengar. Ada yang membaca, ya macam-macam, silahkan. Makanya kalau ditanya itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu siapa dia, nggak kenal juga siapa dia gitu. Nah, cuman karena konteksnya tadi itu adalah mau ujian. Belajar hari H boleh gak sih? Ya udah mau ujian. Maka sarannya adalah jangan belajar dadakan. Tapi ada juga loh beberapa teman saya yang dia tuh ngaku kayak, saya tuh belajar tuh dari sebulan lalu tuh nggak masuk pas hari H, karena dia bilang ingatannya pendek. Jadi dia lebih milih setiap kali ujian dia akan ngapalinnya di subuhnya sebelum ujian, dan itu berarti kan fine aja karena cara dia gitu. Iya, fine aja. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Ini kita jawab cepat ya. Pak Guru, Habib Ori di Indo menurut Guru Gembul siapa saja? Nggak tahu juga. saya nggak tahu Habib Ori, dan saya sejak awal tuh nggak tahu ya, nggak peduli sama ini Ori atau enggak. Saya melihat tindakannya aja gitu. Habib Jafar kan walaupun misalkan kata orang itu palsu, ya nggak kita hujat juga kan. Karena perilakunya tidak Karena kita fokusnya pada perilaku. Kalau misalkan Habib Bahar benar-benar dia adalah keturunan Nabi, ya saya lebih punya alasan untuk menghujat dia karena ini menistakan leluhurnya gitu. Kan gitu. Jadi nggak ngaruh dia Habib atau enggak. Jadi nggak pukul rata semua yang ngaku Habib. Enggak. Yang lain juga enggak, gus-gusan apa segala rupa ya enggak. Kita enggak pernah pukul rata lah. Nih, pertanyaan berikutnya. Apabila Cina dan Rusia bersatu, apakah bisa mengalahkan Amerika menurut Pak Guru Gembul? Pertama, mereka tidak akan bisa bersatu. Kan mereka punya musuh bersama. Kalau mereka nyerang bareng mungkin, tapi bersatu tuh nggak mungkin. Apa perbedaan ideologi kah? Jadi gini ceritanya. Mereka berkoalisi itu bisa. Kan bersatu tuh yang menyatu gitu kan. Jadi satu kekuatan global gitu. Jadi militernya bareng gitu, apa segala rupa. Jadi itu nggak mungkin. Jadi nggak ada konteksnya di dunia itu yang pernah menyatu seperti itu gitu. Kecuali sudah terjadi penyatuan politis dan ideologis dan warganya sejak zaman dulu kala. Misalkan dulu ada Austria Hungaria. Jadi ada kerajaan Austria, ada kerajaan Hungaria bersatu. Austria Hungaria ada gitu. Atau ada Aragon Castilla, jadi Spanyol itu ada gitu. Tapi itu tuh mereka bersatu dulu, baru kekuatan militer mereka juga bersatu. Kalau ada dua entitas politik yang berbeda, dua negara, yang mungkin mereka lakukan adalah bekerja sama dalam satu momen perang dunia misalkan. Amerika Serikat sama Soviet itu bersatu, bukan bekerja sama untuk nyerang Jerman. Setelah itu mereka pisah lagi berantem karena memang sejatinya mereka tidak pernah bersatu gitu. Nah, jadi emang apa bedanya? Bedanya itu adalah kalau bekerja sama hanya pada momen tertentu mungkin. dan pada proyek tertentu. Misalkan Rusia sama Cina sama-sama mau menghancurkan Amerika Serikat. Rusia bilang, lu serang sebelah kanan, saya serang sebelah kiri. Itu mungkin. Tapi menyatu bareng itu nggak mungkin. Nah, perbedaannya apa? Kalau Rusia dan Cina benar-benar bersatu, itu kekuatannya besar banget.
besar. Tapi kalau bekerja sama gak sebesar itu. Kebayang gak sih? Kebayang. Ngerti. Nah, jadi dia untuk ngalahin dia, kalau kita bersatu, bobot kita, tenaga kita jadi 2 kali lipat lebih besar. Tapi kalau tetap terpisah, kita pegangan yang satu, pegangan yang sini gitu. Ya kayak gitulah perbedaannya. Nah, karena yang paling mungkin adalah Cina dan Rusia hanya sekedar bekerja sama, mereka tidak akan tuker-tukeran informasi orang dalam, mereka nggak akan bongkar rahasia di dalam, nggak akan yang seperti itu. Maka mereka tetap statusnya tidak sekuat kalau mereka bersatu. Dan menurut Pak Guru itu kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan, dan gini, kalau terjadi perang, kalau seluruh sumber daya digunakan, tidak akan ada yang menang ya, karena dunia hancur. Dunia hancur dalam 72 jam. Karena mereka tuh sama-sama punya ini nih, bukan hanya punya nuklir, mereka tuh punya sebuah protokol. Kalau di Rusia mah namanya tuh dead hand gitu. Di Belanda juga. Di Israel juga. Pokoknya kalau mereka punya nuklir, mereka tuh punya protokol atau skenario di mana mereka tuh akan membalas dengan kekuatan yang sama bahkan ketika mereka sudah hancur gitu. Hancur udah semuanya, udah rata, Putinnya mati, semuanya mati gitu. Tapi Rusia tuh masih mungkin bisa meluncurkan itu gitu. Makanya namanya dead hand gitu. Makanya daripada ini pikiran Amerika Serikat ya, doktrin nuklir Amerika Serikat, daripada mereka fokus pada ukuran ledakan dan jumlah ledakan, mereka fokus pada akurasi dan pencegatan. Karena yang pentingnya itu. Jadi kalau Rusia kan sekarang mikirnya itu gede-gedean. Jadi nuklir terbesar Rusia, nuklir terbanyak juga Rusia, ledakan terbesar juga Rusia. Amerika Serikat nggak mikir itu, mikirnya adalah silonya Rusia ada di mana, biar saya cegat di situ, gitu. Nanti saya punya nuklir, nanti diarahkannya kemana, biar nggak dicegat sama Rusia, gitu. Pikirannya tuh kayak gitu. Nah kemarin makanya Rusia itu pamer kan punya rudal hypersonic yang menunjukkan yang dia nantang. Coba yang ini bisa diintercept nggak, bisa di-tackle nggak gitu kan. Walaupun ledakannya nggak besar, tapi hanya untuk pamer secepat itu. Bayangkan kalau ada nuklirnya gitu ya, kurang lebih mah kayak gitu. Jadi itu mah serem-sereman aja. Nah kalau cuman bekerja sama antara Cina dengan dengan Rusia, kalau perangnya di Amerika Serikat menang. Kalau perangnya di Rusia atau Cina dan Rusia yang menang. Jadi gini, Amerika Serikat itu ofensif, sedangkan Rusia dan Cina itu doktrinnya itu defensif. Misalkan Rusia kekuatan militernya besar, tapi kapal induk punya berapa doang? 1, 2, nggak banyak. Karena dia nggak butuh operasi ke luar negeri, dia fokusnya di dalam. Begitupun dengan Cina. Cina baru punya berapa gitu, walaupun sekarang juga udah nambah banyak gitu, tapi tetap nggak sangat banyak. Dia fokusnya itu adalah pada defensif. Dua-duanya tuh fokusnya pada defensif. Jadi Cina bukan bikin kapal induk yang banyak, tapi bikin misil yang bisa menghancurkan kapal induk gitu. Nah kayak gitu. Amerika Serikat itu ofensif, makanya pangkalan militernya ada di mana-mana. Kapal kapal induknya juga ada di mana-mana. Nah jadi kalau Cina dan Rusia bekerjasama untuk menangkis serangan Amerika Serikat, senjata konvensional ya, maka mungkin mereka berhasil. Mungkin mereka berhasil. Tapi kalau giliran mereka yang nyerang, walaupun Amerika Serikat gak punya defense sekuat offense mereka, tapi Cina dan Rusia itu gak punya offense yang besar gitu. Untuk nyerang tuh mereka paling jauh juga punya pakai balistik gitu, jadi lempar-lemparan mercon gitu. Tapi mendatangkan pasukan dalam skala besar, Cina Rusia tuh nggak punya itu. Jadi ya apakah mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bersatu untuk mengalahkan Ibu Megawati dan segala koleganya? Oke lah, Pak Guru berapa menit ini, Bay?
Udah 1 jam lebih Pak Guru. Terima kasih lah. Kita nanti lanjut Dan saya besok. udah batuk-batuk ini ya. Ini soalnya pertanyaannya sudah Hah? masih banyak Banyak. ya, masih banyak baraya dari teman-teman semua. Wah, Ya kan, penasaran nanti saya. kita bahas berikutnya. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.